Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eko selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Yufi Rofiqoh dengan NIM 211100063. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Hanjaya Mandala Sampurna. Langsung saja kita mulai. Pada presentasi kali ini saya membagi ke dalam 4 subbab. Yang pertama pendahuluan, kedua tujuan, ketiga analisis, dan terakhir kesimpulan dan saran. Di pendahuluan ada deskripsi perusahaan. Seperti kata pepatah, apabila kita tidak kenal, maka kita tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan PT Hanjaya Mandala Sampurna. Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dikenal dengan nama HM Sampurna Tbk, disingkat HMSP, didirikan pada tanggal 27 Maret 1905 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Adapun kantor pusat Hanjaya Mandala Sampurna berlokasi di Jalan Rungkut, Industri Raya nomor 18 Surabaya. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna? Di sini saya telah merangkumnya di ruang lingkup perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna melakukan 4 kegiatan. Yang pertama yaitu manufaktur. Manufaktur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama penyimpanan tembakau selama 3 tahun. Yang kedua pemrosesan daun tembakau dan cengkeh. Yang ketiga, memproduksi rokok hingga pengemasan rokok. Setelah rokok-rokok tersebut dikemas, lalu dilakukan kegiatan yang kedua, yaitu ada perdagangan rokok atau pendistribusian rokok. Merek-merek rokok Hanjaya Mandala Sampurna antara lain Email, G Samsu, Sampurna Kretek, Yumail, dan mendistribusikan Marlboro. Selain melakukan kegiatan manufaktur dan perdagangan rokok, PT Hanjaya Mandala Sampurna juga melakukan kegiatan investasi saham. Pada tahun 1990, Hanjaya Mandala Sampurna memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham Hanjaya Mandala Sampurna. Dengan kata lain, Hanjaya Mandala Sampurna ini resmi menjadi perusahaan IPO atau perusahaan go public. Maksudnya adalah PT Hanjaya Mandala diperbolehkan untuk melakukan penawaran saham kepada masyarakat sebanyak 27 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham dan harga penawarannya Rp12.600 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 15 Agustus 1990. Selain melakukan 3 kegiatan di atas, PT Hanjaya Mandala juga melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Hanjaya Mandala Sampurna memiliki 5 pabrik, yakni 2 pabrik sigaret kretek mesin atau SKM di Pasuruan dan Karawang, serta 5 pabrik sigaret kretek tangan SKT dengan lokasi sebagai berikut. 3 pabrik di Surabaya, serta masing-masing pabrik di Malang dan Probolinggo. Sampurna bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS. Hanjaya Mandala Sampurna juga memiliki kantor perwakilan korporasi di Pacific Place. Adapun induk usaha Hanjaya Mandala Sampurna adalah PT Philip Morris Indonesia yang menguasai 92,50% saham Hanjaya Mandala Sampurna. Setelah kita membahas dari pendahuluan, selanjutnya apa sih tujuan dari saya melakukan analisis laporan keuangan ini? Tujuannya yaitu yang pertama, untuk menambah pemahaman bagaimana cara menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, baik pemahaman untuk saya maupun untuk para pendengar presentasi ini. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi ekonomi PT Hanjaya Mandala Sampurna berdasarkan laporan keuangan yang telah dianalisis. Setelah kita memahami bagaimana cara menganalisisnya, kita dapat mengetahui
bagaimana sih kondisi perusahaan dari laporan keuangan yang telah kita analisis. Ini bisa diterapkan untuk perusahaan lain juga. Yang ketiga, untuk memberikan saran kepada PT Hanjaya Mandala Sampurna agar dapat meningkatkan keadaan ekonominya. Nah, setelah kita mengetahui deskripsi dan tujuan, ini yang kita tunggu-tunggu. Analisis laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada liquidity ratio, yang kedua debt ratio, yang ketiga activity ratio, dan yang terakhir profitability ratio. Liquidity ratio. Liquidity ratio adalah suatu rasio yang mengukur tingkat likuiditas perusahaan atau seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada debt ratio, yakni tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar total hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada activity ratio, yaitu rasio yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Dan yang terakhir ada profitability, yaitu tingkat rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba. Kita bedah satu persatu dari liquidity ratio. Liquidity ratio terbagi menjadi 2. Yang pertama ada current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat diketahui rumus dari current ratio, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Setelah kita mengetahui rumus-rumus tersebut, kita dapat menghitung current ratio dari suatu perusahaan. Di sini PT Hanjaya Mandala Sampurna mempublikasikan laporan keuangannya di website Sampurna maupun IDX, sehingga dapat dihitung current ratio di tahun 2019, yaitu current asset sebesar 41.697.015 juta, dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 12.727.676 juta dikali dengan 100%. Didapatkan hasil 327,6%. Dan di tahun 2020 current ratio-nya sebesar 256,2%. Sehingga dapat diketahui bahwa current ratio PT Hanjaya Mandala Sampurna mengalami tren penurunan, yakni pada tahun 2019 sebesar 327,6% menjadi 256,2% di tahun 2020. Artinya, di tahun 2019 kewajiban jangka pendek sebesar Rp1 ditanggung atau dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp3,276 atau 327,6%. Kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 256,2%. Maksudnya yaitu kewajiban jangka pendek sebesar Rp1 ini hanya dijamin dengan 2,562 aktiva lancar. Yang di tahun 2019 itu 3, sekian rupiah, turun menjadi 2, sekian rupiah di tahun 2020. Saran saya untuk memperbaiki rasio ini, perusahaan dapat menjual aktiva yang sudah tidak terlalu digunakan atau sudah tidak produktif namun masih memiliki nilai sisa, misalnya gedung dan kendaraan, atau perusahaan juga dapat mencari investor baru yang ingin menanamkan modalnya. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dan menggunakan aktiva yang lebih lancar atau liquid asset. Rumusnya yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Kenapa dikurangi inventory? Karena dari seluruh aset-aset lancar yang tidak terlalu liquid itu adalah inventory, karena apabila inventory ini dijual tidak langsung menjadi cash, tetapi bisa saja menjadi account receivable terlebih dahulu, baru apabila piutang tersebut dibayarkan, nah baru menjadi cash. Sedangkan
current asset yang lain seperti cash dan cold receivable itu lebih liquid daripada inventory, makanya di sini dikurangi dengan inventory. Adapun perhitungan dari quick ratio PT Hanjaya Mandala Sampurna di tahun 2019 yaitu current asset sebesar 41.697.015 juta dikurangi dengan inventorinya 16.376.321 juta dibagi dengan current liabilities 12.727.676 juta. Didapatkan hasil quick ratio-nya di 2019 sebesar 1,99, di tahun 2020 sebesar 0,93. Dapat disimpulkan bahwa PT Hanjaya Sampurna sedang mengalami tren menurun dalam sisi quick ratio, yaitu di tahun 2019 sebesar 1,99, namun di tahun 2020 turun secara signifikan menjadi 0,93. Artinya, di tahun 2019, kewajiban jangka pendek perusahaan sebesar Rp1 dapat dijamin oleh aktiva yang lebih lancar selain inventory, yaitu sebesar Rp1,99. Nah, tetapi turun di tahun 2020 hanya dapat dijamin oleh 0,99 saja. Saran dari saya, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya baik secara tunai maupun kredit, atau perusahaan juga dapat mencari investor agar dapat membayar kewajiban jangka pendek sehingga quick ratio-nya presentasinya itu dapat meningkat kembali. Lalu ada analisis berdasarkan debt ratio. Seperti yang telah saya jelaskan di pembukaan awal, debt ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditor. Semakin tinggi debt ratio, maka semakin tinggi pula financial leverage atau peminjaman dana dengan mengharapkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Dengan begitu, semakin besar pula proporsi dana kreditor yang digunakan untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, debt ratio ini seberapa besar total aktiva yang dibiayai oleh kreditor. Adapun rumus dari debt ratio yaitu total liabilities dibagi dengan total aset dikali 100%. Sehingga didapatkan perhitungan PT Hanjaya Mandala Sampurna dari sisi debt ratio-nya, yaitu di tahun 2019, total liabilities sebesar 15.223.076 juta dibagi dengan total asetnya 50.902.806 juta dikali 100%. Didapatkan hasil 29,9% di tahun 2019. Dan di tahun 2020, debt ratio-nya menjadi 36,49%. Maka, debt ratio di PT Hanjaya Mandala Sampurna ini sedang mengalami tren meningkat, yakni di tahun 2019 sebesar 29,9% menjadi 36,49% di tahun 2020. Artinya, seluruh aktiva perusahaan sebesar 29,9% di tahun 2019 berasal dari hutang dan meningkat persentasenya di tahun 2020 menjadi 36,49% dari aktiva dibiayai oleh kreditor. Ini merupakan zona kuning atau warning bagi perusahaan untuk memperbaiki keadaannya karena hampir 50%-nya dari aktiva tersebut itu berasal dari hutang. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada terganggunya kesehatan keuangan perusahaan dan ketertarikan pada investor dalam menanamkan modalnya akan berkurang. Kenapa ketertarikan investor berpengaruh? Karena investor pasti akan berpikir 2 kali untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan yang sedang tidak sehat. Saran dari saya, perusahaan harus menurunkan debt ratio-nya bisa dengan cara meningkatkan total aset atau memperkecil hutangnya. Lalu ada analisis dari aktivitas atau activity perusahaan. Activity terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik
dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang semakin efisien. Rumus dari inventory turnover yaitu inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibagi dengan inventory. Sehingga perhitungan dari PT Hanjaya Mandala dari sisi inventory turnover 2019 yaitu COGS-nya sebesar 38.393 miliar 144 juta dibagi dengan 16.376 miliar 231 juta dihasilkan inventory turnover sebanyak 2,34 kali dan di tahun 2020 sebanyak 1,66 kali. Dapat disimpulkan bahwa inventory turnover PT Hanjaya Mandala sedang mengalami tren menurun, yakni di tahun 2019 besar 2,34 kali menjadi hanya 1,66 kali saja di tahun 2020. Ini menandakan bahwa PT Hanjaya Mandala Sampurna sedang mengalami penurunan efisiensi dalam pengelolaan perputaran persediaan terhadap penjualan. Saran saya, perusahaan harus lebih mengefisiensikan lagi perputaran persediaannya agar lebih cepat menjadi kas. Misalnya dengan menerapkan strategi promosi berupa obral atau cuci gudang. Sehingga dengan dilakukan strategi ini, perputaran persediaan itu akan lebih cepat, namun tetap dengan perencanaan perkiraan penjualan atau forecasting. Lalu ada average age of inventory. Average age of inventory adalah rasio yang mengukur rata-rata hari usia persediaan. Dengan kata lain, seberapa lama sih persediaan tersebut berubah menjadi penjualan, lalu menghasilkan kas atau piutang dan juga lebih cepat menjadi laba. Dihitung berdasarkan perputaran inventorinya selama 1 tahun. Apabila di soal tidak disebutkan, maka 1 tahun tersebut dianggap 365 hari. Rumus dari average age of inventory adalah 365 hari dibagi inventory turnover yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk perhitungan average age of inventory PT Hanjaya Mandala Sampurna di tahun 2019 yaitu 365 hari dibagi inventory turnover sebanyak 2,34 kali didapatkan hasil 156 hari. Tapi di tahun 2020 average of inventory-nya sebanyak 220 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa average age of inventory PT Hanjaya Mandala Sampurna dari tahun 2019 mengalami tren menurun atau menjadi semakin lama di tahun 2020. Artinya di tahun 2019 persediaan 156 hari itu berarti diperlukan waktu 156 hari dari persediaan untuk menjadi penjualan. Namun ketika di 2020 persediaan untuk berubah menjadi penjualan dan menjadi cash itu semakin lama, yaitu sebesar 220 hari. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, saya menyarankan kepada perusahaan harus meningkatkan perputaran inventorinya agar persediaan dari perusahaan dapat lebih cepat menjadi kas atau piutang dan mencegah kerusakan persediaan di gudang, juga mengurangi biaya penyimpanan persediaan. Karena semakin lama persediaan menjadi penjualan, maka beresiko barang mendekati tanggal expire date. Juga akan menambah biaya penyimpanan persediaan di gudang, baik biaya listrik maupun biaya gaji karyawan yang menjaga gudang tersebut dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ada average collection period. Average collection period adalah rasio yang mengukur seberapa lama perusahaan akan menerima hasil berupa cash dari piutang konsumen yang telah tertagih. Rumusnya yaitu average collection period sama dengan account receivable dibagi dengan average sales per day atau penjualan rata-rata harian. Jadi nanti salesnya itu dibagi dengan 365 hari atau 1 tahun. Untuk perhitungan average collection period PT Hanjaya Mandala Sampurna di tahun 2019 itu 3.118 miliar 541 juta dibagi dengan 50.719 miliar 781 juta lalu dibagi lagi
total hari dalam satu tahun, sehingga didapatkan sebesar 22,44, dan di tahun 2020 average collection period-nya selama 27,38. Maksudnya adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna ini sedang mengalami tren meningkat dari 22,44 hari di tahun 2019 menjadi 27,38 hari di tahun 2020. Maksudnya yaitu average collection di tahun 2019 sebesar 22,44 hari, berarti diperlukan waktu penagihan selama 22,40 hari agar piutang dapat diterima menjadi cash. Dan semakin lama di tahun 2020-nya yaitu menjadi sebanyak 27,38 hari atau lebih lama daripada tahun sebelumnya. Hal ini akan berakibat pada meningkatnya kemungkinan terjadinya piutang yang tidak tertagih dan semakin berkurang juga cash yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa semakin berkurang? Karena perusahaan terus melakukan produksi, namun piutang-piutang yang di pelanggan tersebut belum ditagih atau belum menjadi cash. Jadi uang-uang yang PT Hanjaya Mandala punya ini masih ada di pelanggan. Saran dari saya, perusahaan harus menerapkan strategi termin 2/10 and per 30, yaitu pelanggan yang membayar piutangnya dalam waktu 10 hari akan dikenakan diskon 2%. Namun pelanggan yang membayar lebih dari 10 hari dan jangka waktu 30 hari tidak mendapatkan diskon. Dengan menerapkan strategi ini, saya yakin akan menarik minat pelanggan dan memperkecil piutang tak tertagih. Activity yang terakhir yaitu ada total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan sales dibagi dengan total asset. Didapatkan perhitungan dari total asset turnover 2019 yaitu 50.719.718 dibagi dengan 50.902.806 sehingga dapatkan rasionya sebanyak 0,996. Dan di 2020 total aset turnover-nya sebesar 1,067. Maka pada total aset turnover PT Hanjaya Mandala Sampurna sedang mengalami tren meningkat, yakni dari 0,996 menjadi 1,067. Ini merupakan hal yang baik bagi perusahaan, karena ketika 2019 perputaran aktiva sebanyak 0,96 kali atau kurang dari 1 kali, ini berarti perubahan dari kas, persediaan, piutang, dan kembali menjadi kas itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan di 2020 telah melebihi 1 kali perputaran. Atau maksudnya itu dari cash, persediaan, piutang, hingga kembali ke cash itu membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Namun, perusahaan harus tetap berhati-hati dan harus terus meningkatkan total aset turnover-nya lagi karena rasionya itu masih mendekati 1 atau perusahaan tersebut sedang berada di zona kuning. Lanjut, analisis yang terakhir itu berdasarkan profitability-nya. Analisis berdasarkan profitability-nya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Notasi rumusnya itu ada gross profit margin sama dengan gross profit dibagi dengan sales. Nah, berdasarkan perhitungan dari PT Hanjaya Mandala Sampurna, didapatkan gross profit margin 2019 itu sebesar 0,24, di tahun 2020 sebesar 0,22. Artinya, gross profit margin dari PT Hanjaya Mandala Sampurna sedang mengalami tren menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020, yakni 2019 sebesar 0,24 turun menjadi 0,22 di tahun 2020. Maksudnya yaitu laba kotor perusahaan tersebut terhadap penjualan hanya sebesar 0,24 atau 24% di tahun 2019 dan turun di tahun 2020 hanya sebesar 0,22 atau 22%.
Saran saya, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan melakukan perluasan bisnis. Yang kedua, ada profitability yang berdasarkan operating profit margin. Operating profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Notasinya yaitu operating profit margin sama dengan EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan sales. Didapatkan perhitungan yaitu operating profit margin 2019 sebesar 0,17 dan operating profit margin 2020 sebesar 0,14. Dapat diketahui, laba operasi yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami tren menurun, yakni dari tahun 2019 sebesar 0,17 atau 17% menjadi hanya sebesar 0,14 atau 14%. Saran dari saya untuk meminimalisir terjadinya penurunan terus-menerus, perusahaan harus meningkatkan laba sebelum pajaknya. Lalu yang ketiga ada net profit margin. Net profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Rumusnya yaitu earning after tax dibagi dengan sales. Kenapa after tax? Karena merupakan laba bersih. Jadi laba yang telah dikurangi oleh bunga dan pajak. Perhitungan net profit margin PT Hanjaya Mandala Sampurna di tahun 2019 yaitu sebesar 0,13, di tahun 2020 sebesar 0,11, atau PT Hanjaya Mandala ini sedang mengalami tren menurun dari sisi net profit marginnya, yakni di tahun 2019 sebesar 0,13 menjadi 0,11 di tahun 2020. Artinya, di tahun 2019 kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 13%. Maka setiap Rp1 penjualan akan menghasilkan 0,13 rupiah laba bersih. Namun di tahun 2020 menurun kemampuannya menjadi sebesar 11% atau setiap Rp1 penjualan hanya menghasilkan 0,11 laba saja. Saran dari saya, perusahaan harus meningkatkan laba agar tidak terus-menerus mengalami penurunan di periode berikutnya. Lalu ada ROA atau Return on Asset. ROA adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimilikinya. Rumus dari ROA yaitu Earning After Tax dibagi dengan total aset. Nah, perhitungan ROA PT Hanjaya Mandala Sampurna di tahun 2019 sebesar 0,13, di tahun 2020 sebesar 0,12, atau ROA PT Hanjaya Mandala Sampurna ini sedang mengalami tren penurunan. Jika dilihat dari perhitungan di atas, pada tahun 2019 sebesar 0,13 atau 13% turun menjadi 0,12 atau 12% di tahun 2020. Artinya, manajemen pengelolaan total aset di perusahaan untuk mendapatkan laba tersebut sedang mengalami penurunan. Saran dari saya, perusahaan harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktiva maupun proses bisnis. Nah, yang terakhir yaitu Return on Equity atau ROE. Sama dengan ROI sebelumnya, namun Return on Equity ini dibagi dengan Total Equity. Nah, pengertiannya yaitu ROE adalah rasio yang mengukur tingkat laba yang dihasilkan perusahaan berdasarkan common stock pemegang saham. Rumusnya yaitu Return on Equity sama dengan Earning After Tax dibagi Total Equity. Perhitungan Return on Equity PT Hanjaya Mandala Sampurna yaitu ROE 2019 sebesar 0,19, ROE 2020 sebesar 0,18. Artinya, PT Hanjaya Mandala Sampurna ini sedang mengalami tren menurun dari sisi Return on Equity. Dapat dilihat dari perhitungan di atas, pada tahun 2019 sebesar 0,19 atau 19%, sedangkan di tahun 2020 hanya sebesar 0,18 atau 18%. Atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil investasi yang dilakukan oleh pemegang saham sedang menurun. Saran dari saya, perusahaan harus meningkatkan jumlah laba dan peredaran saham agar presentasi ROE kembali stabil. Selesai. Di sini saya memaparkan tabel dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya agar lebih mudah untuk memahaminya.
Di sini ada indikator-indikatornya, yaitu current ratio di tahun 2019 sebesar 327,6%, turun menjadi 256,2%. Quick ratio-nya yaitu turun juga di tahun 2019 1,99 menjadi 0,93 di tahun 2020. Nah, debt ratio-nya ini mengalami peningkatan di tahun 2019 29,9% menjadi 36,49%. Inventory turnover turun dari 2,34 kali menjadi hanya 1,66 kali saja. Average age of inventory-nya menjadi semakin lama atau meningkat dari 2019 selama 156 hari menjadi 220 hari di tahun 2020. Average collection period juga mengalami peningkatan dari 22,4 hari di tahun 2019 menjadi 27,38 hari di tahun 2020. Total asset turnover juga mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 0,996 kali 96 menjadi 1,067 di tahun 2020. Nah, bagi gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROA dan ROE semuanya mengalami penurunan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa PT Hanjaya Mandala Sampurna sedang mengalami kesulitan atau penurunan kemampuan dari berbagai aspek, dan diperparah lagi dengan kewajiban yang semakin menumpuk atau semakin banyak, namun aktivitas perusahaan tersebut sedang tidak produktif. Jika perusahaan tidak segera memperbaikinya, maka akan masuk ke dalam zona merah dan terancam mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi mungkin karena adanya dampak dari pandemi yang dimulai ketika awal tahun 2020, yang berakibat pada terganggunya ekonomi dari sektor pemerintah maupun swasta. Saran dari saya untuk PT Hanjaya Mandala Sampurna adalah dengan menerapkan beberapa strategi, di antaranya yang pertama, menjual aktiva yang tidak terlalu digunakan atau tidak produktif, namun masih memiliki nilai sisa seperti gedung dan kendaraan. Yang kedua, ada menerapkan strategi 2/10 N/30 agar mengurangi kemungkinan piutang tidak tertagih dan mempercepat perputaran inventorinya agar tidak menambah biaya penyimpanan dan memperkecil risiko kerusakan inventori. Yang ketiga, setelah menerapkan kedua saran di atas, perusahaan harus membayar kewajibannya. Karena perusahaan akan lebih cepat menerima kas dan perusahaan harus cepatnya membayar kewajiban yang dimilikinya. Itu dengan syarat telah melakukan saran-saran yang telah dipaparkan dua di atas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.